Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah Al-Madkhal ila Ilmu Lughoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pragmatik. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah, NIM 19083080444, jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 3 kelas A. Definisi. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Makna bahasa tersebut dapat dimengerti bila diketahui konteksnya. Batasan pragmatik adalah aturan-aturan pemakaian bahasa mengenai bentuk dan makna yang dikaitkan dengan maksud pembicara, konteks, dan keadaan. Kajian pragmatik terbagi menjadi 4. Yang pertama, deiksis. Deiksis terbagi menjadi 5. Deiksis persona, deiksis waktu, deiksis tempat, deiksis wacana, dan deiksis sosial. Yang kedua yaitu tindak tutur. Tindak tutur terbagi menjadi 3. Tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Tindak ilokusi terbagi menjadi asertif, direktif, komisif, eksplisif, dan deklarasi dan presentatif. Yang ketiga yaitu implikatur. Implikatur terbagi menjadi 2, implikatur konvensional dan implikatur non-konvensional. Dalam implikatur terdapat prinsip kerjasama. Dan yang terakhir yaitu praanggapan. Deiksis. Deiksis merupakan salah satu bagian dari ilmu pragmatik yang membahas tentang ungkapan atau konteks yang ada dalam sebuah kalimat. Deiksis ada 5 macam, yaitu deiksis orang, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis sosial. Deiksis persona. Deiksis persona merupakan deiksis asli. Deiksis persona merupakan dasar orientasi. Contoh, Ajat, Angga, dan Paris sedang duduk-duduk di beranda depan rumah Pak Dadi. Mereka sedang asyik berbincang-bincang. Sebenarnya mereka sedang menanti saya dan Galih untuk belajar bersama-sama. Saya tiba dan menyapa mereka dengan ucapan, "Selamat sore." Galih belum juga tiba, mungkin dia terlambat datang. Dalam wacana di atas, kata mereka merupakan kata ganti orang ketiga jamak dan merupakan deiksis persona yang mengacu dan menunjuk pada Ajat, Angga, dan Paris. Sedangkan kata saya adalah kata ganti pertama tunggal yang mengacu kepada penulis dan kata dia merupakan persoalan ketiga tunggal yang menunjuk pada Galih. Deiksis tempat. Deiksis tempat ialah pemberian bentuk pada lokasi. Deiksis tempat digunakan untuk mengacu tempat berlangsungnya kejadian, baik dekat, agak jauh, maupun jauh. Contoh, "Silakan Bapak dan Ibu duduk di sini," kata lelaki tua kepada suami istri yang masuk dari belakang. Dalam kalimat di atas, kata di sini merupakan deiksis tempat yang mengacu kepada keberadaan yang maknanya dapat dikatakan dekat atau proksimal. Dan tentu saja sifat suatu keberadaan tersebut adalah statis. Deiksis waktu. Deiksis waktu adalah pemberian bentuk pada rentang waktu seperti yang dimaksudkan penutur dalam peristiwa berbahasa. Deiksis waktu mengacu ke waktu berlangsungnya kejadian, baik masa lampau, kini maupun mendatang. Contoh, dulu dia tinggal di kota, setelah anaknya berkeluarga, dia pulang ke kampung. Sekarang dia tinggal di kampung meskipun mata pencahariannya di kota. Setiap bulannya membawa pensiunan ke kota. Kata dulu mengacu waktu berlangsungnya kejadian pada masa lampau. Kata sekarang mengacu ke waktu kini, sedangkan frase setiap bulannya mengacu ke waktu mendatang.
Deiksis wacana. Deiksis wacana adalah deiksis yang mengacu pada acuan yang ada dalam wacana dan bersifat intratekstual. Deiksis wacana mencakup anafora dan katafora. Bentuk yang dipakai untuk mengungkapkan deiksis wacana itu ada kata ini, itu, yang terdahulu, yang berikut, yang pertama disebut, begitulah. Contoh dua kalimat deiksis wacana. Pertama, Irma baru saja datang dari Jakarta. Dia terlihat sangat letih. Kata dia di atas menggantikan Irma yang telah disebutkan terdahulu sehingga bersifat anaforis. Yang kedua, gaya bicaranya yang khas membuat Joko mudah dikenali. Bentuk terikatnya dalam kalimat tersebut bersifat kataforis karena mengacu pada konstituen di sebelah kanannya yaitu Joko. Deiksis sosial. Deiksis sosial adalah suatu ungkapan yang menunjukkan atau mengungkapkan perbedaan-perbedaan kemasyarakatan yang terdapat di antara peran-peran peserta pembicara, terutama aspek peran sosial antara pembicara dengan rujukan yang lain. Tindak tutur. Tindak lokusi. Tindak lokusi yaitu tindak bertutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu. Contoh, tindak tutur lokusi adalah ketika seseorang berkata, "Badan saya lelah sekali." Penutur tuturan ini tidak merujuk kepada maksud tertentu kepada mitra tutur. Tuturan ini bermakna bahwa si penutur sedang dalam keadaan lelah yang teramat sangat, tanpa bermaksud meminta untuk diperhatikan dengan cara misalnya dipijit oleh si mitra tutur. Penutur hanya mengungkapkan keadaannya yang tengah dialami saat itu. Tindak ilokusi. Tindak ilokusi yaitu tindak tutur untuk melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu pula. Contoh tindak tutur ilokusi adalah udara panas. Tuturan ini mengandung maksud bahwa si penutur meminta agar pintu atau jendela segera dibuka atau meminta kepada mitra tutur untuk menghidupkan kipas angin. Jadi jelas bahwa tuturan ini mengandung maksud tertentu yang ditunjukkan kepada mitra tutur. Contoh lain, kalimat Suseno sedang sakit. Jika kalimat ini dituturkan kepada mitra tutur yang sedang menyalakan televisi dengan volume yang sangat tinggi, berarti tuturan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi tetapi juga menyuruh agar mengecilkan volume atau bahkan mematikan televisi. Tindak ilokusi terbagi menjadi asertif, direktif, komisif, ekspresif, deklarasi, dan representatif. Asertif ialah jenis tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Contoh, jangan kayak anaknya Juminten, si Nina. Hah, kenapa? Kalau jalan tuh itu pesannya kemana-mana. Direktif ialah jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jenis tindak tutur ini menyatakan apa yang menjadi keinginan penutur. Tindak tutur ini meliputi perintah, pemesanan, permohonan, pemberian saran. Contoh, berilah aku secangkir kopi. Buatkan kopi pahit. Dapatkah Anda meminjami saya sebuah pena? Jangan menyentuh itu. Komisif ialah jenis tindak tutur yang dipahami oleh penutur untuk mengikat dirinya terhadap tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Tindak tutur ini menyatakan apa saja yang dimaksudkan oleh penutur. Tindak tutur ini dapat berupa janji, ancaman, penolakan, ikrar. Contoh, saya akan kembali. Saya akan membetulkannya lain kali. Kami tidak akan melakukan itu. Deklarasi ialah jenis tindak tutur yang mengubah dunia melalui tuturan. Contoh, kami nyatakan terdakwa bersalah. Sekarang saya menyebut Anda berdua suami istri. Ekspresif
ialah jenis tindak tutur yang menyatakan sesuatu dirasakan oleh penutur. Tindak tutur ini mencerminkan pernyataan-pernyataan psikologis dan dapat berupa pernyataan kegembiraan, kesulitan, kesukaan, kebencian, kesenangan, atau kesengsaraan. Contoh, sungguh saya minta maaf, selamat. Representatif ialah tindak tutur yang menyatakan apa yang diyakini penutur, kasus atau bukan. Pernyataan suatu fakta, penegasan, kesimpulan, dan pendeskripsian. Contoh, bumi itu datar. Suatu hari cerah yang hangat. Tindak perlokusi yaitu tindak tutur yang menumbuhkan pengaruh kepada mitra tutur. Contoh tuturan yang merupakan tindak perlokusi, ada hantu, sikat saja, dia selamat bu. 3 kalimat tersebut masing-masing memiliki daya pengaruh yaitu menakut-nakuti, mendorong, dan melegakan. Implikatur. Implikatur ialah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Sesuatu yang berbeda tersebut adalah maksud pembicaraan yang tidak dikemukakan secara eksplisit. Dengan kata lain, implikatur adalah maksud keinginan ataupun ungkapan hati yang tersembunyi. Implikatur konvensional dan non-konvensional. Implikatur konvensional yaitu implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata dan bukan dari prinsip percakapan. Contoh, Mas Riyatun tuli, oleh karena itu ia tidak dapat berbicara. Implikatur tuturan itu adalah bahwa Mas Riyatun tidak dapat berbicara merupakan konsekuensi karena ia tuli. Jika Mas Riyatun tidak tuli, tentu tuturan itu berimplikasi bahwa Mas Riyatun tidak dapat berbicara karena ia tuli. Implikatur non-konvensional yaitu implikatur percakapan yang berimplikasi pragmatis yang tersirat di dalam suatu percakapan. Contoh, wah, Pak Jokowi sekarang sudah menjadi orang. Implikatur percakapan tuturan itu adalah bahwa dahulu Pak Jokowi belum sukses. Prinsip kerjasama. Ada 4 maksim. Yang pertama yaitu maksim kuantitas, yaitu bahwa ujaran yang wajar dalam komunikasi ialah mengungkapkan hal-hal yang secukupnya, tidak berlebihan dan tidak kurang untuk menyampaikan informasi. Yang kedua yaitu maksim kualitas, yaitu apa yang diungkapkan itu benar. Aturan relevansi yaitu bahwa apa yang diungkapkan itu relevan dengan situasi yang ada dalam dan sekitar berbahasa. Maksim cara yaitu bahwa apa yang diungkapkan ini adalah cukup jelas dan tidak berdui makna. Maksim hubungan, relevanlah. Contoh prinsip kerjasama. Selama sebuah percakapan, biasanya mitra tutur ataupun penuturnya sendiri sering melakukan pelanggaran prinsip kerjasama. Contoh, kamu sudah makan? Iya. Jawaban ini melanggar maksim cara karena terlalu singkat. Tadi sebelum berangkat sekolah, saya ketemu teman SD saya. Terus dia mengajak saya mengobrol lama sampai saya lupa waktu dan pas saya melihat jam, sudah menunjukkan jam 7:30. Jadi saya segera pergi ke kampus dan tidak sempat sarapan. Jawaban ini melanggar maksim kuantitas karena jawabannya dianggap tidak efektif. Tadi pagi saya lupa membawa tugas linguistik. Jawaban ini melanggar maksim hubungan. Saya sudah makan tadi pagi, padahal belum makan. Jawaban ini melanggar maksim kualitas. Praanggapan. Praanggapan adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang akan disampaikan juga dipahami oleh mitra tutur. Contoh, aku sudah membeli bukunya Pak Pranowo kemarin, dapat potongan 30% kan? Contoh percakapan di atas menunjukkan bahwa sebelum bertutur
A memiliki peranggapan bahwa B mengetahui maksudnya, yaitu terdapat sebuah buku yang ditulis oleh Pak Pranowo. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya.